Selamat datang di channel Omah Panel Surya. Kali ini kami akan mereview unit inverter hybrid komplit, ada MPPT dan charger. Dilengkapi MPPT charger, yaitu dinamakan sistem hybrid. Jadi dua sumber PLN dengan baterai atau panel surya menyuplai beban kelistrikan rumah bersamaan atau digabung menjadi satu, dua power dengan satu output. Jadi dinamakan inverter hybrid. Langsung saja ke panel utama. Indikator yang merah ini adalah menandakan inverter sedang beroperasi, menyuplai beban. Kemudian bagian PLN ini ketika berpindah ke PLN, LED menyala sebagai sumber power untuk kelistrikan outputnya. Kita mulai dari sini aja, Pak. Dari power untuk menyalakan inverter, kemudian ini display untuk melihat menu-menu yang kita setting, parameter-parameter inverternya. Kemudian yang LCD di sini adalah LCD untuk MPPT, panel suryanya. Langsung ke dalam ya. Oke. Bagian dalamnya untuk pengoperasian unit inverter. Ketika paket sudah datang, kita cek terlebih dahulu, ada yang rapi, dirapikan, ada yang berantakan, mungkin kita pastikan dulu kondisinya tidak ada penyok atau apapun. Baru kita akan menyalakan inverter ini. Untuk kabel-kabel input, untuk baterai ada di sini, plus minus. Kemudian inputnya PLN ada di ini, sudah kami beri tulisan. Kemudian out ini untuk ke rumah, instalasi beban kelistrikan. Dan yang sebelah sini untuk panel surya, bagian kanan ini panel surya. Setelah semua kabel dipasang, yang kita lakukan menyalakan soft start untuk menghubungkan baterai ke inverter secara halus perlahan. Jadi soft start diaktifkan agar tidak terjadi lonjakan arus pada baterai yang terlalu tinggi, dapat mengakibatkan baterai protek, khususnya baterai Livo 4 yang ada sistem BMS-nya. Setelah soft start dihidupkan sekitar 5 detik, kemudian elko di sini terisi, kemudian kita hidupkan MCB baterai. Kemudian soft startnya kita lepas karena sudah tergantikan oleh MCB baterainya. Setelah itu kita bisa menyalakan PLN atau MCB inverter dan charging, juga MCB untuk panel suryanya kita hubungkan di bagian MCB ini. Untuk pengoperasian charger ada 3 level tahapan arus, dari arus terendah dan arus tertinggi. Dapat diatur melalui saklar switch rotary yang ada di sebelah kiri atas. Pada tab 0 charger tidak berfungsi atau nonaktif. Pada tab 1 charger berfungsi dengan arus rendah. Tab 2 arus medium pengisian, kemudian tab 3 arus tertinggi pengisian. Juga berfungsi sebagai penyesuaian kita ketika tegangan PLN rendah, maka kita bisa menyesuaikan pengisian di tab yang lebih tinggi, karena ketika tegangan PLN rendah, maka tegangan pengisian baterai juga akan ikut melemah, turun arusnya. Kemudian kita bisa naikkan lewat rotary ini. Berfungsi sebagai itu. Setelah itu kita masuk ke menu ya. Masuk ke menu. Menu, tombol menu, kemudian pencet menu lagi untuk masuk ke dalam menu.
Inverter off di 49,5. Ketika baterai sudah menyentuh batasan bawah, maka inverter akan berpindah ke PLN. Inverter on ketika baterai sudah naik terisi oleh panel surya atau dari PLN, maka inverter kembali menyuplai beban. LED merah akan menyala pada tegangan 50 volt. EOD atau end of discharging, batasan terendah baterai yang dapat digunakan inverter. Setelah menyentuh tegangan ini, inverter akan off, berpindah ke PLN. Pada tegangan terendah 44, ketika EOD ini berfungsi sebagai tegangan backup terendah. Jadi ketika PLN padam, inverter tetap dapat berfungsi pada tegangan paling minimum di 44,8. Kemudian inverter akan off, khusus saat tidak ada input dari PLN. Overvolt DC di 60 volt. Jadi jika inverter mendeteksi tegangan lebih, maka inverter ini akan proteksi pada tegangan 60, bisa diset. Adjustment ini untuk menyesuaikan tegangan baterai dengan display pada LCD-nya. Jika sudah dikalibrasi, maka tidak perlu disesuaikan kembali. Jadi tidak ada selisih lagi antara tegangan baterai dengan yang dideteksi oleh inverter. AC volt standarnya 220. Auto on ada di 10S, artinya 10 detik. Jadi ketika inverter off atau proteksi menyentuh batasan baterai bawah, atau saat terjadi konsleting, atau saat UPS, maka inverter ini akan menyala kembali otomatis dalam jeda waktu 10 detik kemudian. Kita bisa mengaturnya sampai 1 jam atau pada posisi off, yaitu saat proteksi inverter mati, dia tidak akan menyala kembali kecuali kita matikan power dan hidupkan kembali secara manual. Kita set di 10 detik. Idle fan ini untuk kecepatan kipas yang ada di dalam inverter ada di 50%. Buzzer ini untuk alarm suara buzzer tititnya bisa kita nonaktifkan. Power prioritas saat ini karena ini inverter full dengan MPPT charger, maka sistemnya hybrid. Standby on ini khusus untuk mempersiapkan inverter pada kondisi hidup, khususnya ketika UPS. Jadi saat PLN padam nanti langsung inverternya membackup tanpa adanya jeda, khususnya pada mode UPS. Ini untuk settingan chargernya 49,1 charger hidup, kemudian charger terlepas atau baterai sudah full atau sudah dibatasi pengisiannya di 52,5. Temperatur charging untuk mendeteksi temperatur mesin chargernya. Jika sudah menyentuh 75 derajat Celcius atau saat kondisi ada kerusakan atau overheating, maka diproteksi bagian chargernya di suhu 75 derajat. Kemudian charger akan hidup kembali di bawah 10 derajat. Jadi 65 nanti hidup kembali chargernya. Tapi jarang-jarang karena sistemnya sudah ada fan dan sudah berfungsi dengan baik, maka proteksi untuk pengamanan charger pastinya sudah aman di 75. Relay on ini untuk kipas fan tambahan. Jadi saat suhu 41 derajat kipas tambahannya berputar secara kecepatan penuh. Ini untuk kalibrasi tegangan AC output inverter.
tegangan inverternya kalau belum sesuai yang kita inginkan, misalkan 225, maka kita bisa naikkan atau turunkan secara presisi melalui menu ini tanpa harus memutar bagian trim pot dalam mesin ini. Tekan menu display utama, langsung berpindah ke inverter karena tegangan baterai sudah mencukupi. Beban saat ini disuplai oleh inverter, beban kelistrikan di rumah. Untuk tombol yang ini, untuk LED yang ini, jika proteksi maka LED hijau off ini menyala untuk menandakan ada fungsi yang bermasalah atau proteksi. Ini mau tes apa lagi? ATS dulu. Kita akan uji simulasi real untuk sistem ATS-nya. Simulasi ATS perpindahannya kita pantau di osiloskop. Sistem sinkronasi. Kita hidupkan beban, nanti saat baterai turun akan berpindah ke PLN. Coba hidupkan beban. Tegangan baterai akan turun, belum sampai di 49,5, masih di 50,3 baterainya. Naikkan lagi bebannya. Ini masih di kisaran 890 watt. Langsung aja, oke. Akan berpindah ke berpindah ke PLN. Ketika baterai sudah menyentuh tegangan terendah, ini masih tinggi di 2000 watt. Naikkan lagi, masih oke. Baterai sudah turun, berpindah ke PLN dengan sistem sinkronasi pada ATS. Kemudian baterai naik lagi karena terjadi pengisian dan kembali ke inverter secara sinkronasi. Langsung kita bebankan full yang kayak tadi sampai berpindah ke PLN. Kita amati osiloskop satu semuanya. Oke, tegangan turun di 3000 watt, berpindah ke PLN, lepas bebannya, tegangan baterai terisi, kemudian kelistrikan di rumah akan disuplai oleh inverter kembali. Begitu sistem perpindahan ATS-nya. Terus apalagi ini? Tes load beban. Kita uji beban maksimal berkapasitas 5.500 watt, kita load di 5.500 sehingga inverter ini proteksi. Ayo, beban maksimum inverter ini di 5.500 watt. Namun kita matikan PLN-nya terlebih dahulu karena ketika menyentuh 5.500 watt, inverter ini akan proteksi dan mengembalikan beban ke PLN atau memindahkan beban ke PLN. Jadi inverter terlepas, ATS menuju ke PLN. Saat menuju PLN dan kapasitas PLN KWH meter kita rendah, maka otomatis KWH meter akan trip. Maka saat ini PLN akan dilepas terlebih dahulu. Kita uji beban, masukkan beban, langsung, oke. 9.000, 1.000 watt, 2.000, 5.500 akan proteksi. Masuk lagi beban, tambahkan. Masih terhandle oleh inverter, oke. Overwatt, inverter off di 5.500 watt. Kita ulangi lagi 10 detik, beberapa saat kemudian inverter akan on. Kemudian kita tes load beban lagi, masuk beban langsung 1.200, 1.300, 4.800, 5.000 watt, naik terus 5.700 proteksi overwatt. Inverter sudah masuk pada spesifikasinya. Proteksi berfungsi dengan baik. Saat ini uji apa meneh iki? Uji chargernya. Kita akan uji charger. Arus pengisian. Kita pantau dengan klemeter zero. Baterai ini kita lihat arusnya pengisian saat ini masih 0,4 ampere untuk menghandle inverter ini, menyuplai ini. Kita masukkan charger di tab 1. Kita uji sistem chargernya. Pengoperasian charger dimulai dari tab charger di posisi 1, kemudian MCB chargernya dihidupkan. Arus pengisian 14 ampere. Masuk ke tab 2 ini, oke. Di apa? Tab 2 19,3 ampere. Saat perpindahan kita harus menonaktifkan ini ya. Jadi saat mau memutar ini MCB chargernya di off kan dulu, kemudian diputar lagi baru dihidupkan MCB chargernya. Ini pengisian tinggi sekali sampai kilometernya enggak mendeteksi. Berapa sih? 25
24,3 ampere. MCB diturunkan jika ingin menurunkan tap charger, kemudian MCB charger dihidupkan kembali, ada di 18,4 ampere. Mau ke tap 1, kita ulangi lagi, MCB charger dimatikan, kemudian tap diturunkan, hidupkan kembali charger MCB, menurun menjadi 13,1 ampere. Mematikan charger ada di posisi tap 0. Matikan MCB, kembali ke tap 0, kemudian MCB charger hidupkan, tidak terjadi pengisian. Harus pengisian 0. Begitu untuk sistem pengoperasian chargernya. Sekarang kita masuk ke bagian MPPT charger di panel surya. Displaynya ada di sini. Saat ini PV 50 volt, arus pengisian 7,3. Maksimum chargernya ada di 3000 WP panel surya. Dan tegangan PV maksimum di 150 volt untuk MPPT internal yang ada di inverter ini. Pengaturan menunya bisa kita fungsikan lewat tombol ini untuk batasan pengisian, float charging dan cut charging, dan juga arusnya. Begitu untuk penjelasan dari MPPT charger. Jika ingin ditanyakan pemasangan seputar instalasi atau troubleshooting, bisa hubungi ke nomor kami. Sekian, terima kasih telah melihat penjelasan dari produk-produk kami. Terima kasih, salam Aspro Jogja. Aspro Jogja.